Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul kembali di acara pidato yang insya Allah di tempat yang diridhoinya. Salawat dan salam hanya tercurah limpahkan untuk junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk para sahabatnya, para tabiinnya, serta para pengikutnya, sampailah pada kita pengikut di akhir zaman, yang semoga kita selalu istiqomah, selalu konsekuen, selalu konsisten terhadap ajaran-ajarannya. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan pidato mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan pentingnya menjaga kebersihan. Kebersihan dan kesehatan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena ketika kita menjaga kebersihan, maka kita pun akan sehat. Kita akan sehat kalau kita menjaga kebersihan. Nah, makanya pola hidup kita harus dirubah. Yang tadinya kita kurang care, kurang peduli terhadap kebersihan, makanya kita sekarang menjadi begitu sangat peduli terhadap lingkungan-lingkungan yang kotor menjadi bersih. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang diungkapkan bahwa an-nadafatu minal iman, menjaga kebersihan adalah sebagian daripada iman. Jika kita mengakui sebagai orang iman, sebagai orang Islam yang taat, maka kita harus menjaga kebersihan itu. Allah tidak menyukai lingkungan yang kotor. Allah tidak menyukai lingkungan yang jorok, yang banyak sampah, yang tidak teratur, yang tidak terawat. Karena di tempat itu memang banyak setan. Banyak setan akan mengganggu ibadah manusia. Manusia akan beribadah secara khusyuk jika tempatnya itu terawat, jika tempatnya bersih dan teratur. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menjaga kesucian atau kebersihan. Nah, kita sebagai hamba Allah yang sangat patuh taat terhadap aturan-aturannya, maka kita diwajibkan untuk menjaga kebersihan, kesucian diri kita dan lingkungan kita. Baik di sekolah atau di rumah ataupun lingkungan masyarakat, itu mesti dijaga. Karena sumber dari penyakit, sumber dari bakteri, kuman, virus yang menyebar kepada masyarakat itu terutama dari lingkungan yang kotor. Apalagi sekarang 2 tahun yang lalu kita kena musibah pandemi gitu kan, COVID-19. Nah, itu mungkin diakibatkan salah satunya tidak menjaga kebersihan secara bersih, tidak menjaga kebersihan yang Allah perintahkan. Makanya Allah sangat menyukai sekali orang-orang yang menjaga kebersihan lingkungannya, menjaga kesuciannya. Kita sebagai manusia yang beraktivitas harusnya menjaga kebersihan itu dengan cara apa aja? Mandi teratur, pagi, sore ketika kita mau berangkat beraktivitas, kemudian kita pulang beraktivitas, sebaiknya kita bersihkan dulu diri kita itu dari kotoran-kotoran, baik kena debu di jalanan maupun kita sudah kena gesekan dengan orang lain, itu mengakibatkan virus atau bakteri yang nempel di tubuh kita. Nah, oleh karena itu ketika kita sampai ke rumah, kita harus membersihkannya. Atau contoh lain dari menjaga kebersihan itu, kita biasakan mendidik anak kita itu untuk misalnya membuang sampah pada tempatnya. Hal-hal sepele seperti itu ketika kita tanamkan kepada anak kita dari sejak dini, itu akan terbawa sampai nanti mereka besar. Ketika nanti mereka besar, mereka sudah terbiasa untuk membuang sampah yang kecil ataupun yang besar langsung ke tempat sampahnya, tidak usah disuruh lagi. Misalnya ketika berkendara di mobil, banyak saya melihat orang-orang itu membuang sampah dari dalam mobil keluar jalan, padahal kan itu sangat tidak etis, sangat tidak elok sekali gitu kan. Jika anak kita ditanamkan rasa tanggung jawab terhadap menjaga lingkungan supaya bersih, itu anak-anak kita akan menjaga kebersihan dengan membersihkan lingkungannya, menyapu, mengepel tanpa kita suruh. Ya, tanpa kita suruh, dan anak pun ketika ada sampah bekas orang lain pun pasti dia akan merasa tanggung jawab untuk menjaga kebersihannya. Dia langsung membuangnya. Walaupun itu sampah bukan bekas
anak kita gitu ya, bekas temannya misalnya gitu ya kalau di kelas, atau bekas siapa gitu, pasti dia akan dengan sendirinya, dengan kesadarannya untuk menyimpannya atau memindahkan sampah itu ke dalam tempat sampah gitu kan. Nah, misalnya akibat banjir gitu kan, banjir yang besar yang ada di lingkungan kita, itu mungkin kita harus mengevaluasi diri, kita harus refleksi bahwa banjir itu ada karena apa? Karena mungkin lingkungan kita tidak bersih, mungkin tersumbat dengan sampah, mungkin banyak hal-hal yang akan menyumbat aliran air menjadi tidak lancar dan akhirnya mengakibatkan banjir. Nah, itu makanya kenapa Allah menyuruh kita untuk menjaga kebersihan, karena memang dampaknya luar biasa. Terlihat sepele, terlihat kecil, tapi itu dampaknya sangat luar biasa. Jika kita membiasakan untuk menjaga kebersihan sedini mungkin dengan hal-hal yang kecil-kecil, itu insya Allah manfaatnya akan sangat besar. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan melalui pidato ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Dicukupkan sekian, ditutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.